Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di kelas menulis kreatif. Pada pertemuan ke-10 kali ini kita masih melanjutkan materi di pertemuan ke-9, yaitu menulis naskah drama, ya, film drama bagian 2. Kalau di pertemuan ke-9 kita membahas unsur-unsur naratif dalam membuat cerita, di bagian ini di pertemuan ke-10 kita akan membahas hal-hal teknis dalam menulis naskah drama atau naskah film. Nah, ini ada unsur film. Unsur film ini sumbernya dari Himawan Pratista, ya. Jadi unsur film secara umum dibagi 2. Kalau nggak salah di Bordwell juga begini ya. Di Bordwell sama ya. Unsur film dibagi 2. Bahwa ada naratif dan sinematis. Naratif yang kita bahas pertemuan lalu ada tokoh, waktu, tempat, alur cerita. Sementara yang sinematis ada sudut pengambilan gambar, teknik pengambilan gambar, pencahayaan, dan editing. Jadi kalau yang teknis itu adalah yang sinematis, yang teknisnya gitu. Kalau mau ngambil gambar yang bagus, yang sesuai dengan cerita, atau yang bisa bikin dramanya itu makin kuat, nah ini ya dipelajarin. Nah, salah satunya adalah gerakan kamera. Ini istilah-istilah yang umum digunakan ketika kita syuting, ya, menggarap materi audiovisual. Ada panning, gerakan kamera ke kiri dan ke kanan. Ada kalau ke kiri pan left, ya, atau pan right ke kanan. Tilting, menunduk dan mendongak gitu, kameranya menunduk dan mendongak. Tracking, kameranya jalan, nge-track gitu. Ada yang mendekati, ada yang menjauhi. Nanti ada pakai dolly track ya, pakai roda gitu yang didorong. Nah, itu salah satu alatnya. Crab kan kepiting, jalannya begitu ya. Ke kanan, ke kiri. Apa bedanya sama panning? Kalau panning itu kameranya nggak jalan, kameranya di tempat tapi cuman kayak nengok ke kanan, nengok ke kiri gitu. Tapi kan nengoknya bisa pelan-pelan. Kalau crab itu jalan kameranya, bergerak. Kalau tracking itu biasanya jalan tapi ke depan atau ke belakang. Kalau ini ke kanan ke kiri. Zooming ya membesarkan ya, memperbesar gambar. Ada yang zoom in, ada yang zoom out. Atau follow, gerakan kamera mengikuti objek yang bergerak. Kalau objeknya bergerak dia ngikutin. Ini misalnya adegannya orang lagi jalan, lagi naik motor gitu ya, lagi nyetir mobil dari belakang. Nah, biasanya kayak gitu. Ini ada contoh film, nanti kita bahas di kelas. Tadi gerakan kamera, sekarang shotnya, cara gambarnya. Kurang gede nih ya, kita perbesar dulu. Extreme close up, extreme close up, bener-bener gede gitu gambar. Biasanya ditandai dengan extreme close up tuh kayak matanya aja yang di shot, mulutnya aja gitu, atau misalnya jarinya aja gitu. Big close up, wajah. Nah, biasanya gitu, apa namanya, standarnya wajah. Kalau close up sebagian dari keseluruhan objek, jadi wajah sama leher. MCU, medium itu biasanya standarnya adalah dari pusar ke kepala. Gitu ya. Ini dari ujung kepala sampai ulu hati. Berarti dada ya, dada. Medium shot, setengah seluruh bidikan objek. Oh, sorry, tadi kebalik ya. Kalau yang MCU itu dari ulu hati, dari dada. Kalau yang ini batasnya dari pusar, yang medium ya. Medium shot. Sama-sama medium tapi beda. Kalau ini medium close up. Knee shot, dari dengkul, lutut. Terus full shot, seluruh badan. Ada long shot, jauh, jadi environment kelihatannya dapat. Kalau full shot environment bisa dapat tapi sedikit, ini enggak ya.
Misalnya di belakangnya ada gunung, gunungnya dapat juga, atau ada gedung ya, ada rumah, rumahnya juga dapat. Jadi nggak orangnya aja tapi rumahnya juga dapat, environmentnya kena. Extreme long shot, teknik pengambilan gambar yang objeknya lebih kecil, jadi jauh gitu, ngambil jauh sekali ya, nggak cuma environment di dekat objek tapi di sekelilingnya. Establishing shot, pengambilan gambar keseluruhan tempat pemandangan. Ini biasanya establish nih kalau di skenario merujuk pada misalnya ada karakter Moody yang akan kita bahas ya. Ini rumahnya Moody, kantornya gitu. Sebelum masuk ke dalam scene, sebelum masuk dialog, establish dulu, establish rumah nampak depan di pagi hari. Terus atau enggak establish kantor, establish kota Jakarta dengan hiruk pikuknya gitu. Itu biasanya kayak gitu tuh kalau di dalam skenario. One shot, menampilkan satu orang, ya one shot. Ini kalau dipakai buat orang lagi talk show di TV, misalnya hostnya dulu yang ngomong, ntar directornya bilang one shot, host gitu. Two shot, di dalam satu frame ada dua orang. Misalnya kalau di TV tuh kalau lagi talk show, kameranya kan biasanya ada beberapa kamera. Ntar directornya bilang kamera 1 two shot gitu. Jadi narsum dan host dapet ya, ada di frame. 3 shot ya kalau ada narasumbernya 2 bersama host berarti ada 3. Atau misalnya di dalam film ada adegan ada 3 orang, 3 shot bilangnya. Group shot, ini pakai P ya, group shot, sekelompok orang, sekumpulan orang. Over shoulder shot, dari bahu, jadi kamera ada di atas atau kamera ada di bukan di atas bahu ya, tapi kan sering kan kita lihat misalnya ada 2 narasumber atau ada 2 karakter di dalam film terus lagi bicara berhadapan, kameranya ada di bagian belakangnya si satu karakter, di bahu satu karakter untuk menyorot atau men-shot karakter yang lain. Over soldier udah. Point of view, dari POV, jadi dari sudut pandang si karakter. Misalnya lagi 2 orang lagi bicara berhadapan, kamera seolah-olah dari point of view si A atau si B. Ada film lagi nanti kita tonton. Sekarang posisi kamera, kalau ini kan shot, sebelumnya gerakan. Nah ini posisi kameranya. Posisi kamera ada bird eye view. Kalau bird eye view berarti kamera ada di atas, seperti burung ya, melihat objek yang ada di bawahnya. High angle, kamera ada di atas juga. Kalau bird sama high bedanya apa? Bird jauh, high itu masih bisa terjangkau sama tangan kita gitu, kita bisa loncat. Misalnya ada 2 karakter yang sedang berbicara, tapi yang satunya tinggi, yang satunya pendek gitu. Atau gimana ya? Pokoknya kamera tuh berada di atas objek kita, gitu. Di atas di atas karakter kita. Jadi misalnya, ini saya mau jelasin yang high angle sama low angle gitu. Tapi bisa juga nanti akhirnya masuknya ke point of view. Misalnya ada dua karakter, yang satu tinggi, tubuhnya satu pendek. Kameranya ketika yang pendek itu bicara ke yang tinggi, maka posisinya berarti ada di low angle, kameranya menyorot ke atas gitu ya. Nah sebaliknya kalau di high angle, untuk ambil yang tinggi badannya rendah itu high angle. Jadi kalau misalnya kita syuting, apakah kameranya berkali-kali? Iya berkali-kali, memang begitu. Jadinya itu yang bikin lama syuting itu, karena posisi kamera berubah-berubah. Eye level sejajar dengan mata. Frog level sejajar dengan permukaan objek menjadi sangat besar. Jadi ini efek ya, biasanya sudut pengambilan diambil sejajar dengan permukaan tempat objek sehingga objeknya menjadi sangat, jadi maksudnya level kodok gitu. Kalau
misalnya ya posisi orang lagi tiduran di lantai, terus orangnya tuh melek gitu, misalnya orangnya lagi melek. Nah terus kameranya untuk mengambil objek-objek yang ada di lantai, berarti kan di bawah lantai begitu, terus dia menyorot ke kanan, ke kiri, ke kolong tempat tidur. Nah kayak begitu. Ada film lagi nanti ya. Ini masih ngomongin posisi kamera ya. Tadi frog level ya. Ini kita belum ngomongin lighting. Karena kalau lighting itu biasanya teman-teman kan udah belajar fotografi ya. Nah itu kan udah tahu ya, namanya ada yang backlight, ada yang macam-macam posisi lighting gitu. Udah belajar. Sebenarnya prinsipnya hampir sama dengan fotografi. Jadi nggak perlu dijelasin lagi ya. Itu satu. Yang kedua, kalau nanti teman-teman mau mengerjakan tugas buat bikin film cerita, untuk untuk menghemat biaya lighting, kalau ada shoot malam, kalau misalnya nggak terpaksa nggak usah. Tapi kalau perlu ya silahkan disesuaikan. Nah biasanya kalau orang nih ya lagi syuting gitu, produser atau film-film mau lagi syuting tuh, untuk dapetin cahaya yang bagus ya di siang hari, itu kita biasanya dimulai startnya tuh dari jam 8 sampai jam 10. Itu cahayanya bagus. Pun kalau misalnya pakai lampu nggak terlalu banyak lampunya. Jadi emang kenapa harus pagi-pagi persiapan syutingnya, ngejar itu loh, ngejar daylight dari jam 8 sampai jam 10. Nah buat sore juga gitu, dari jam 3 sampai jam 4, setengah 5 lah. Itu biasanya yang dikejar di jam-jam itu, karena cahayanya lagi bagus, jadi nggak terlalu nyenger, terus lampu nggak terlalu banyak. Nah itu bisa dimanfaatin teman-teman agar gambar kita jadi bagus ya. Segitu aja, nanti kita lanjut di diskusi untuk membahas yang lain. Ini ada contoh skenario dan treatment, minggu kemarin udah saya share, nanti kita bahas lagi ya contoh skenarionya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.